Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Linda Nurmala, NIM 2111300083, kelas HSC. Nah, di sini aku akan sedikit cerita soal manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa itu? Yap, betul. Beliau adalah Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Beliau ini terkenal dengan 3 bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ya mungkin kalian juga nggak asing dengan nama ini. Yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Aku mau sedikit cerita tentang Ki Hajar Dewantara ini. Jadi beliau adalah anak bangsa jenius muda yang mendapatkan beasiswa untuk sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Namun sayangnya dia bukan cuma pintar, tapi dia juga berani. Kenapa disebut berani? Karena di kampus dia hobinya mengkritik pemerintah Belanda, sampai akhirnya dia dikeluarin dari kampusnya. Setelah dikeluarin dari kampusnya, dia menjadi wartawan dan semakin menjadi-jadi nulis yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Dan akhirnya dia dibuang ke Belanda sana, biar jauh-jauh dari Indonesia dan gak bikin rusuh di sini. Apa yang dia lakukan di sana? Di sana dia malah belajar. Di sana dia belajar tentang riset-riset terbaru di dunia pendidikan, filosofi, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya Mario Montessori yang sampai sekarang masih digunakan di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Dan hasil pembelajaran dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan bawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia. Dan termasuk di taman siswa, sekolah yang dia dirikan sendiri, dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan ketika dia menjadi Menteri Pendidikan. Hajar Dewantara itu adalah seorang aktivis yang sangat konsen soal pendidikan pada masanya. Nah, di video kali ini aku akan membahas 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurutku penting banget untuk diketahui semua orang di negara ini. Poin pertama yang akan aku bahas yaitu tujuan pendidikan. Menurut kamu, tujuan pendidikan itu apa sih? Biar pintar, dapat nilai bagus, atau biar dapat ijazah terus bisa kerja? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Nah, apa sih manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, poinnya itu ada 2, yaitu yang pertama, selamat raganya, yang kedua, bahagia jiwanya. Dan sebetulnya, kalau dipikir-pikir, itu kan yang diajari dalam hidup, kita cuma pengen kita selamat, kita bisa bahagia. Ini adalah sebuah topik yang secara universal diterima sebetulnya. Mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan, psikologi modern sepakat soal hal ini, bahwa kita itu nyarinya yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh lihat sekitar kita. Kira-kira kebanyakan orang tahu nggak ya gimana caranya supaya hidupnya bisa selamat dan bahagia? Kayaknya enggak ya. Kenapa coba? Ada nggak yang ngajarin? Sekolah ngajarin nggak? Nah, kalau sekolah aja nggak ngajarin, tahu dari mana? Padahal menurut Ki Hajar, pendidikan itu harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Poin yang kedua, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Trirahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Contoh gampangnya gini, misalnya kalian berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia, kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lain jadi lebih baik gak hidupnya? Nah, jadi lebih baik kan? Kalau misalnya di sebuah daerah, keluarga-keluarganya adalah keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya jadi maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya. Dunia merasakan, rakyatnya juga merasakan.
Semua itu terhubung dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Memerdekakan seseorang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Baik lagi, kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar sama hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, semakin nyaman kan kita semua bisa tinggal di dalamnya. Ini adalah zaman kita bisa bahagia bersama orang tanpa harus mengorbankan orang lain. Sekarang poin ketiga, Ki Hajar menyebutnya sebagai trikon. Artinya, pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari apa yang kalian pelajari dari masa lalu kalian, sejak lahir sampai dengan kemarin, dan besok, hari ini akan menjadi masa lalu. Belajar itu terus-menerus panjang hidup. Selalu ada cara lain buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Gak perlu banyak-banyak. Kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% saja setiap harinya udah luar biasa buat hidup. Kemudian convergent. Artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kalian. Karena kalau di situ-situ aja ya kalian jadinya stagnan. Tambah terus pengetahuan. Ki Hajar sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep dari pendidikan luar. Poin yang ketiga yaitu konsentris. Belajar dari luar itu boleh, tapi jangan lupa disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup masing-masing. Ki Hajar sendiri meskipun udah banyak mengambil dari luar, terus bisa bikin filosofi keren, tapi prakteknya tetap disesuaikan dengan konteks Indonesia di zaman itu. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.